Jemaah yang kami hormati, kita masih membahas masalah ihwal yang bersangkutan dengan kematian. Wa ruya an Jabir bin Abdillah qala, diriwayatkan dari Abdullah, ya, Jabir bin Abdullah. Qala, dia berfatwa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul qiyamati wa bu'isa min kuburi uhyallahu ila ridwan ila qad kharajat sa'imina min kuburim ja'ina atasya fastaqabilahum bishahwatihim fil jinan wa yasihu ridwanu ayyuhal hilmani wa ya ayyuhal wildan alladzi lam yablughu hilma ta'alau wa yatu bitibaqi min nuri wa yajtami'una 'inda ridwan aksaru man adadat turabi wa aftaril amtari wa kawakibi sama wa araqil asyari bil faqiyatil kasirati wal id'amatil nafisati wal asrabati alladati fayataqalabuhum wa yuti'muhum wa timunahum min dalika wa yaqulu lahum kulu washrabu hani'an mimma aslaftum fil ayyamil khalati. Shadaqallahul adzim. Ya. Diriwayatkan dari Jabir, ya, bin Abdillah, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut bersabda, apabila hari kiamat, idza kana yaumul kiamati wa bu'isa min kuburi, apabila hari kiamat itu tiba dan manusia itu dalam kubur telah dibangkitkan, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada malaikat Ridwan, ya. Auhallahu ila ridwan ini qad kharajtu shaimina, ya. Sesungguhnya aku telah mengeluarkan orang-orang yang ahli berpuasa dari kubur. Mereka dalam keadaan lapar dan dahaga. Maka jemputlah mereka dengan kesenangan-kesenangan, ya, kesenangan mereka di surga. Lalu malaikat Ridwan itu berteriak, soha, ya, fayasihu ridwanu ayyul gilman. Malaikat Ridwan berteriak, wahai para remaja dan anak-anak muda, pelayan surga, kemarilah kamu. Mereka datang dengan membawa baki-baki dari nur dan berkumpul di samping malaikat Ridwan dengan jumlah yang lebih banyak dari bilangan debu, tetesan air hujan, bintang-bintang di langit, dan dedaunan pohon-pohon dengan membawa buah-buahan yang banyak, makanan yang bernilai tinggi dan minuman yang lezat. Mereka menjemput orang-orang ahli puasa itu dan memberi makan orang-orang itu dengan makanan tersebut. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyati. Dalam Quran itu katakannya, wa qallahum kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyati. Kepada mereka dikatakan, makanlah dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu, ya. Jadi jamaah yang kami hormati, kalau kita rajin berpuasa, baik puasa Senin Kemis, puasa bulan hari-hari bidul, ya, terus puasa setiap hari, ya, puasa
Ramadan, puasa hari Asyura, dan puasa sunnah-sunnah yang lainnya. Nanti Allah Ta'ala itu membangkitkannya dalam kuburnya itu. Ya, dalam kubur itu kan orang itu kan berdiri tegak, tidak makan, tidak minum selama 40 tahun sampai menuju padang mahsyar. Ya, digiring sampai ke padang mahsyar menuju 40 tahun. Menunggu 40 tahun tidak makan, tidak minum, keadaannya telanjang bulat. Matahari ditekankannya sampai 1 mil matahari. Bulat, telanjang bulat, tidak makan, tidak minum, ya enggak, berdiri tegak, tidak berbicara di atas kuburnya masing-masing. Sambil menunggu di penghimpunan tersebut di padang mahsyar. Nanti kumpulnya di Baitul Maqdis sana. Manusia seluruh dunia itu akan terkumpul di Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis itu warisan para nabi, wajib dijaga. Ya. Itu nanti mereka akan dikatakan di dalam surat Al-Ahqaf ayat 24, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyati. Kamu makanlah kamu dan minumlah. Karena disebabkan amal-amal kebajikanmu yang telah kamu kerjakan yang pada hari-hari yang telah lalu tersebut. Ya, puasa. Karena puasa tersebut kata Allah Ta'ala, ana wajzih bi. Puasa itu aku sendiri yang membalasnya. Maka nanti bagi orang-orang yang berpuasa, yang sering gemar berpuasa tersebut, baik puasa Senin Kemis, puasa Asyura, puasa Ramadan, puasa Syawal, ya dah, puasa Muharram, puasa hari Bidun, itu nanti Allah Subhanahu wa taala dibangkitkannya akan diberikan hidangan-hidangan yang lezat, di mana orang-orang tersebut masih menahan kelaparan yang sangat luar biasa. Orang-orang yang rajin berpuasa kenyang karena dikirimi makanan, minuman dari langit dari surga tersebut. Para pemuda, para anak-anak, pelayan-pelayan yang dari surga tersebut didatangkan yang lebih banyak hitungnya daripada pasir, daripada tetesannya air, daripada bintang-bintang yang ada di langit. Itu lebih banyak. Nah, sekarang jumlahnya lah bintang-bintang yang ada di langit, ada yang pernah menghitungnya? Biar astronot pun sering lari, sering keluar masuk di antariksa pun tidak bisa menghitung bintang yang ada di langit berapa banyaknya. Itu lebih banyak daripada bintang-bintang di langit, ya enggak? Daripada tetesnya air hujan, daripada jatuhnya dedaunan-dedaunan yang semuanya seluruh alam. Nah, bayangkan. Itu membawa taksi atau penampan yang terbuat dari nur, itu berisi hidangan-hidangan yang dari surga semuanya, yang diperuntukkan kepada orang-orang yang berpuasa tersebut. Karena menjalankan puasa, lapar di dunia, inilah aku beri kekenyangan di akhirat. Ya. Ini ada resepnya itu. Salah satu tusafihumul malaikatu yauma yakhrujuna min kuburihim asyuhada. Katanya al-ayah waruya an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang tadi tadi diriwayatkan oleh Abdullah, ya. Yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, kali ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam, salah satu nafarin tusafihumul malaikatu yauma yakhruju min kuburihim asyuhada wal qaimu syahra ramadan wa shaimu yauma arafata. Kata Ibnu Abbas, ada 3 golongan, yang mana 3 golongan tersebut nanti pada hari kiamat, pada hari akhir tersebut akan dijabati tangan oleh para malaikat. Ya,
begitu keluar dari kuburnya itu akan dijabati tangan oleh malaikat dari kuburnya. Ya, ada 3 golongan yang mana akan dijabati tangan oleh para malaikat dari kuburnya begitu bangkit. Terus para malaikat tersebut itu menandai orang-orang akan tidak semuanya orang ini, hanya khusus saja orang-orang yang bersinar dijabati tangan, disalami selamat yang mengatakan selamat. Ya, dijabati tangan oleh para malaikat dari kuburnya. Yang pertama asyuhada'u, orang yang mati syahid. Ya. Orang yang mati syahid itu akan dijabati tangan oleh para malaikat. Selamat ya gitu. Jadi para malaikat itu ya dari kubur begitu dibangkitkan dijabati tangan oleh malaikat. Ya tidak sembarangan loh. Malaikat makhluk yang suci, yang tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mendurhakai perintah Allah Subhanahu wa taala, menjabati orang-orang yang bersih, orang-orang yang ditandai, orang-orang yang bersinar. Yang kedua yaitu wal qaimuna syahra Ramadan, orang yang melaksanakan puasa dalam bulan Ramadan dan juga menjalankan sholat tarawih, sholat malam. Orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan menjalankan sholat tarawih dan sholat malam, ya itu akan dijabati tangan oleh para malaikat. Itu oleh para malaikat. Terus yang keempatnya, yang ketiganya wasaimu yaumal arafah. Yang ketiganya yaitu orang yang membiasakan puasa di bulan Arafah. Di bulan Arafah itu tanggal 9 tuh. Tanggal 9. Ya. Terus tanggal 8 itu apa? Tarwiyah ya. Puasa tarwiyah, puasa Arafah. Tanggal 10-nya Idul Adha. Ya. Idul Adha. Puasa tarwiyah dengan puasa Arafah. Tanggal 8 puasa tarwiyah, tanggal 9 puasa Arafah. Itu pahalanya besar. Ya, pahalanya besar sekali. Itu akan dijabati tangan oleh para malaikat tuh. Selamatlah kamu mendapatkan keuntungan, kamu mendapatkan keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan derajat yang besar. Ya. Yang mana tidak ada orang yang mendapatkan ini selain orang-orang yang berpuasa dalam bulan Arafah, ya, bulan Dzulhijjah, ya, di Arafah tanggal 9, terus tanggal 8 puasa tarwiyah, tanggal 9 puasa Arafah. Puasa Arafah itu orang tengah wukuf di padang Arafah. Lah orang yang tidak naik haji disunahkan puasa. Ya, kalau orang yang masih padang Arafah itu tidak puasa, masih merenungkan kesalahan-kesalahannya. Di padang Arafah itu ya istilahnya merenungkan semuanya kesalahan-kesalahan, memikirkan nikmat-nikmat Allah Taala yang telah diberikannya, terus memikirkan berzikir, bertadarus, istilah memikirkan sesuatu. Ya zikirlah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala di padang Arafah itu renungan. Jadi orang-orang yang naik haji itu pada waktu di padang Arafah itu begitu semuanya. Merenungi, boleh menyesali kesalahannya. Padang Arafah itu, ya, memikirkan kesalahannya dan lain sebagainya. Bagaimana memikirkan tentang ifal tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Hadis diceritakan dari Aisyah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah taala meridai Aisyah tersebut Az-Zahra radhiyallahu anha. Nah, Aisyah radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah taala meridai kepada Aisyah tersebut. Qalat Aisyah berfatwa, qala Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aisyatu, inna fil jannati kusurun min durin wa yaqutin wa zabarjudin wa dahabin wal fiddatin." Qultu ya Rasulullah, liman hadza? Dari Aisyah radhiyallahu an
dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ya, sesungguhnya di dalam surga itu terdapat beberapa gedung dari intan, mutiara, yang terbuat dari intan, mutiara, yakut, zabarjud, dan emas dan perak. Yang terdapat gedung dari zabarjud, ya, kusurun, mindurin, wa yakutin, wa zabarjudin, wa dahabin, wa fiddatin. Qultu ya Rasulullah, maka Aisyah itu berkata, ya Rasulullah, man hada? Untuk siapa ini ya Rasulullah? Katanya, untuk siapa ini? Untuk siapa ini gedung-gedung yang terbuat dari intan, zabarjud, mutiara, emas, berlian dan lain sebagainya? Untuk apa ini? Untuk siapa ya Rasulullah? Nah, beliau bersabda, untuk orang-orang yang membiasakan berpuasa pada hari Arafah. Wahai Aisyah, sesungguhnya hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hari Jumat. Ya Aisyah, inna habal ayyam ilallah yaumul Jumat wa yaumu Arafah lima fi ma minna rahmat. Ya. Hei Aisyah, sesungguhnya hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hari Jumat dan hari Arafah, karena di dalam penuh rahmat, di dalamnya itu penuh rahmat. Hari Jumat, hari Arafah, ya. Hari Jumat, hari Arafah itu makanya disunahkan. Makanya dia hari Jumat tersebut itu memang hari yang paling sayyidul ayyam, ya. Hari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hari yang paling afdol, karena di situ banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan. Dan hari yang lebih dibenci oleh iblis adalah hari Jumat dan hari Arafah. Ya. Wa in abadul ayyami ila iblis, dan sesungguhnya hari yang dibenci oleh iblis, hari-hari yang dibenci oleh iblis yaitu hari Jumat dan hari Arafah. Ya Aisyah, man asbaha shaiman yauma Arafah fatallahu lahu salasina baban minal khairi wa ulika anhu salasina baban minasyarri, katanya. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, barang siapa yang berpuasa di hari Arafah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukanya baginya 30 macam pintu kebaikan dan menutup darinya 30 pintu kejahatan. Ya. Lalu apabila dia berbuka dan minum minum air, maka semua urat-urat yang ada pada tubuhnya memohonkan ampun untuknya dan berkata, ya Allah, berilah rahmat kepadanya sampai terbit fajar. Wa fi akhara, itu ya. Katanya jadi orang yang berpuasa di bulan Arafah, ya, puasa Arafah itu bisa Allah Ta'ala akan membukakan 30 pintu kebajikan dan menutup 30 pintu keburukan. Manakala orang itu yang berpuasa di bulan Arafah tersebut, di hari Arafah tersebut, ya, begitu minum air, sendi-sendi urat-urat yang tersirami air minum pembukaan tersebut, semua urat-urat yang terdapat di dalam jasad tersebut berdoa. Doanya gimana? Allahumma arhamhu ila tul'il fajr. Ya Allah, kasihanilah, berilah rahmat kepada orang yang berpuasa ini, ibadah di Arafah, di bulan Arafah. Wa fi khabari, dan ada juga diceritakan dari hadis lagi, yakhruju shaimu min kuburihim wa yu'arifu birihi siyamihim, ya. Jadi di padang Arafah kita kalau puasa Arafah itu bisa membukakan 30 pintu kebaikan dan menghilangkan 30 pintu keburukan. Dan urat-urat, kalau kita minum, makan, urat-urat yang tersirami dari pembukaan kita, air minum kita,
maka urat-urat itu akan mendoakan kita. Allahumma arhamhu ya Allah, Allahumma arhamhu irhamhu atau tulu'il fajri. Ya Allah, berilah rahmat kepada orang ini sampai hingga terbit fajar. Jadi didoakan sama tulang urat kita itu. Orang yang berpuasa dalam bulan Arafah, dia hari Arafah tersebut didoakan urat-urat nih, mendoakannya. Situ. Ini udah masuk apa ini? Udah masuk Dzulhijjah kah? Udah masuk. Buat Syawal sudah lewat kan? Syawal sudah lewat. Ini udah masuk Dzulhijjah kan? Nah, ini kalau bisa nanti puasa Tarwiyah dengan puasa Arafah. Puasa Tarwiyah tanggal 8, puasa Arafah tanggal 10, tanggal 9 tersebut. Itu kalau mau puasa Arafahnya tanggal 9. Tanggal 10-nya tidak boleh puasa karena tanggal 10 sudah lebaran haji. Di situ, ya. Lebaran haji. Jadi itu baik sekali. Karena hari itu hari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari itu di samping hari Jumat juga hari Arafah tersebut yang dicintai oleh Allah taala. Hari Arafah itu terjadi pada setahun sekali. Ya. Belum tentu kita Arafah yang akan datang belum tentu berjumpa. Tapi kalau hari-hari Jumat kan sudah biasa kita jumpa. Tapi kalau di hari Arafah itu 30 kebajikan menutup 30 keburukan tersebut. Ya. Disebutkan di dalam khobar atau dalam hadis yang lainnya wa fi khobari akhar yakhruju shaimu min kuburihim, orang-orang yang berpuasa akan keluar dari kubur mereka dan dapat dikenali dengan bau puasanya. Makanya tidak heran katanya bau puasanya orang, bau mulutnya puasa itu, orang yang berpuasa baunya harum seperti baunya minyak kasturi itu ya. Baunya harum itu. Menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebagai tanda. Karena apa? Sebabnya orang yang berpuasa itu kan ini mulutnya kan berubah, asam kah, berubah ya pokoknya masam lah, berubah apa dan lain sebagainya, ada perubahan di mulutnya tersebut sehingga bau mulutnya orang berpuasa itu. Ya, itu menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala, menurut Allah taala itu lebih harum, baunya itu lebih harum daripada minyak kasturi. Ya. Makanya di sinilah keluar dari kubur mereka itu dikenali oleh dengan bau puasanya tersebut. Dari bau puasanya. Mereka serta dijemput dengan segala macam hidangan dan cerek-cerek berisi minuman. Kepada mereka dikatakan, makanlah karena kamu telah merasa haus ketika para manusia sedang segar. Serta beristirahatlah. Lalu mereka makan, minum dan beristirahat. Sedang manusia itu menghadapi hisab. Orang sedang menghadapi hisab, orang yang membiasakan puasa di Arafah tersebut, puasa Arafah, hari Arafah tersebut masih nyaman-nyaman menikmati hidangan dari surga, minuman dari surga. Orang masih menjalankan hisapan, perhitungan, tapi orang-orang yang berpuasa tersebut masih menikmati hidangan-hidangan yang dari surga yang dibawa oleh biak-biak atau oleh pemuda-pemuda yang dari surga tersebut. Jadi membiasakan puasa Arafah, ya puasa Arafah. Jangan lewatkan. Kalau kita masih beri kesempatan, jangan lewatkan kita puasa Arafah. Ya, puasa Arafah kita. Sama puasa Arafah. Karena pahalanya besar, gitu, ya. Itu nanti ada suatu tanda itu. Ada suatu tanda. Orang-orang yang membiasa ini akan diberi hidangan, diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tengah menjalankan hisab, perhitungan amaliyah, orang malah kita yang malah orang-orang yang berpuasa Arafah tersebut malah nyaman-nyaman menikmati hidangan tersebut. Ya. Di dalam suatu kabar, ya dah. Fi khabari. Ya. As-saimu ini gitu. La yabla wa la yabla. Wa qad jaa fil khabari
wala yabla asratun nafarin, ya. La yabla asratun nafarin an-nabiyyu wal ghazi wal alimu wasyahidu wal hafidul Qur'an wal muadzinu wal mar'atu idza matat fi nafsiha wa man qutila matluman wa man mata yaumal jumati wa lailatiha. Nah ini. Ada 10 golongan, ya ada 10 golongan yang tidak akan hancur jasadnya ketika meninggal dunia. Ini. Oleh sini diingat-ingat, ada 10 golongan yang tidak hancur ketika meninggal dunia. Setelah dikebumikannya, dikubur, jasadnya itu tidak akan hancur. Tidak akan dimakan oleh cacing, oleh ulat, dan lain sebagainya. Pokoknya tidak akan hancur. Ada 10 golongan. Ini perlu kita itu pahami. 10 golongan itu siapa saja? Yang pertama, yaitu para nabi. Jasadnya para nabi itu masih utuh, tidak bakal dimakan cacing, masih dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, para nabi ini. Terus yang keduanya wal ghazi, yaitu orang yang perang dalam fisabilillah, jihad. Orang jihad itu jasadnya tidak bakalan dimakan cacing, masih utuh. Ya. Pertama para nabi, kedua orang yang mujahid, orang memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, itu jihad. Ya. Tengah ceramah gini, tengah takliman mati syahid, memperjuangkan agama Allah. Ya. Datang dari rumah ke sini misalnya mau berjamaah, tengah jalan itu meninggal dunia, kelanggaran, mati syahid. Karena menuju kebaikan. Ya. Mencari ilmu, begitu mencari ilmu meninggal dunia, mati syahid. Berjuang melawan orang-orang kafir, mati syahid. Ya. Mati syahid itu banyak. Ya. Jadi orang yang mati syahid itu akan jasadnya itu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wal ghazi, orang yang perang fisabilillah, orang fisabilillah. Terus yang ketiganya orang alim. Ya. Kalau tadi itu orang fisabilillah, orang fisabilillah ya. Orang yang perang fisabilillah. Demi fisabilillah itu ya. Fisabilillah itu termasuk orang-orang TPA, para ustadz, para kiai, para pendakwah fisabilillah. Ya, maka ini kalau menurut ilmu zakat wajib dikasih zakat karena itu golongan dari 8 asnaf tersebut fisabilillah. Itu wajib diberi zakat. Ya, fisabilillah itu semuanya. Nah, anak-anak TPA, anak-anak pesantren. Tidak anak-anak pesantren saja, anak-anak TPA juga anak-anak madrasah. Para gurunya, para ustadznya itu fisabilillah semuanya itu. Ya, orang-orang takliman berdakwah ke sana ke sini fisabilillah. Terus wal alimu, orang-orang yang alim, orang yang alim jasadnya akan dilindungi oleh Allah Taala. Tidak akan dimakan cacing, masih utuh. Ya, makanya tidak heran kalau ada orang-orang alim jasadnya sudah puluhan tahun jasadnya kok masih utuh. Ya, itu biasa. Ya. Terus wa hafidul Qur'an wa syahidu, orang yang syahid dalam memperjuangkan agama Allah. Fisabilillah, orang fisabilillah dengan orang syahid. Kalau orang syahid itu melawan dalam perjuangan melawan orang-orang kafir terus meninggal dunia dalam peperangan syahid. Nah, tapi kalau fisabilillah, orang yang berdakwah, orang ceramah, mencari ilmu, orang yang menegakkan agama Allah Ta'ala. Nah, ya, ada versi-versinya masing-masing ya. Yang pastinya orang yang perang fisabilillah, orang yang mati syahid, itu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala jasadnya. Orang alim termasuk pendakwah, para alim ulama, jasadnya biasanya mati, jasadnya akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari makanan cacing tersebut. Terus yang ke satu para nabi,
fisabilillah, orang alim, orang mati syahid, terus orang yang menghafal Al-Qur'an, wa hafizul Qur'an, orang yang menghafal Al-Qur'an itu jasadnya akan utuh. Ya, tidak akan dimakan cacing. Jadi jasadnya biarpun puluhan tahun bahkan ribuan tahun itu jasadnya masih utuh, tidak akan termakan oleh cacing. Ya, itu orang yang mati, yang menghafal Al-Qur'an. Terus tidak itu juga wal muadzinu, orang yang membiasakan azan. Nah, ini jangan macam-macam ini. Orang azan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, azan yang benar. Azan, orang yang selalu azan itu membiasakan azan. Itu orang itu ya jasadnya kalau meninggal dunia jasadnya akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi azan itu karena Allah taala, ikhlas karena Allah taala. Yang benar azannya. Ya. Yang benar azannya itu makhrajnya disebutkan. Ya, di sana asyhadu alla ilaha illallah. Ayo, tidak boleh syahadu alla, tidak boleh. Alifnya itu namanya mutakalim wahid, artinya aku bersaksi. Kalau kita membaca syahadu alla tidak ada alifnya, berarti tidak ada sayanya. Saksi itu. Jadi tidak ada sayanya. Padahal asyhadu alla itu aku bersaksi. Tuh. Jadi harus dijelaskan asyhadu alla ilaha illallah. Tidak boleh syahadu alla ilaha illallah, tidak boleh. Terus wa asyhadu anna, tidak boleh. Tidak perlu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak boleh asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak boleh. Nanya dipendekkan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak boleh asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak boleh. Kalau kita bilang nanya dipanjangkan berarti aku. Saya menyaksikan bahwa diri saya Muhammad Rasulullah. Itu mengatakan dirinya itu Rasulullah itu. Itu tidak boleh, salah besar itu. Kalau kita itu mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah. Tapi kalau kita itu berazan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi sesungguhnya saya Muhammad Rasulullah. Itu beda sekali, jauh. Dia mengatakan dirinya Muhammad Rasulullah, itu hati-hati orang yang. Makanya nunnya itu nanya dipendekkan. Namanya nun taukid namanya. Yang artinya sesungguhnya. Tapi kalau nunnya nanya dipanjangkan, sesungguhnya saya, sesungguhnya kami, sesungguhnya saya Muhammad utusan Allah. Itu tidak boleh gitu. Dulu pernah saya juga masih muda, masih kecil-kecil adanya kayak itu, bentak sama ustadz saya tuh. Ya, bilang hayya ala sholah, itu pun dibentak, bodoh kamu itu. Bilang kan kayak itu, hayya ala sholah, tidak boleh hayya ala sholah, tidak boleh. Artinya mencapai kebaikan. Hayya ala sholah gitu. Hayya alal falah. Yang pertama hayya ala sholah, ada tak marbutonya. Haknya dijelaskan. Hayya ala sholah, ada haknya. Yang keduanya mencapai kebagusan, mencapai kebahagiaan. Hayya alal falah, ada haknya. Falah itu. Jadi hati-hati. Orang tukang adzan ini yang manggil tuh. Kelihatannya sepele mah tukang adzan itu. Tapi yang benar ya seperti itu. Ya seperti itu. Tidak boleh syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Alifnya itu mana? Harus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu tidak boleh, ya.
di situ. Jadi ya, tidak boleh nanya dipanjangkan, harus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak boleh asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak boleh ya. Tukang azan. Azannya yang benar, insya Allah itu akan jasadnya itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan bakal dimakan oleh zaman atau oleh cacing-cacing tersebut. Terus yang selanjutnya wal mar'atu idza matat fi nafsiha fi nifasiha, perempuan yang meninggal dunia tatkala nifas. Orang meninggal dunia tatkala nifas. Tatkala beranak ya, mengeluarkan bayi meninggal dunia. Ya. Memperjuangkan maksudnya bayi yang halal, nikah yang halal. Meninggal dunia itu perempuan itu jasadnya akan dijaga oleh Allah Ta'ala, tidak akan dimakan cacing. Ya. Terus wa man qutila matluman, orang yang dibunuh, yang dianiaya oleh penganiaya, orang yang dibunuh, orang yang zalim. Orang yang zalim. Ya. Orang yang dianiaya oleh orang-orang yang zalim, meninggal dunia, mati syahid. Ya. Nah, yang terakhir ini waman mata yaumal jum'ati walailatiha, orang yang meninggal dunia di waktu pada hari Jumat, baik malamnya maupun siangnya hari Jumat. Ya. Siangnya maupun malamnya Jumat, orang itu jasadnya tidak akan dimakan oleh cacing. Orang yang meninggal dunia pada hari Jumat itu beruntung sekali. Ya, tidak bakal dimakan oleh cacing, masih utuh. Ini ya. Jadi 10 golongan yang tidak dimakan orang oleh cacing tersebut masih utuh jasadnya itu para nabi, para fisabilillah, para orang-orang alim, para syuhada, mujahid, orang yang hafal Al-Quran, orang yang azan yang benar, perempuan yang yang nifas, dengan nifas, terus orang yang dianiaya oleh orang yang zalim, terus orang yang mati syahid, orang yang mati hari Jumat baik malamnya maupun siangnya tersebut. Itu jasadnya akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masih utuh, tidak akan bakal dimakan cacing atau dimakan tanah tersebut. Mudah-mudahan kita selalu membiasakan ya, membiasakan ini ya, fisabilillah, pejuang fisabilillah. Ini termasuk fisabilillah juga ini ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu membimbing kita, ya, membimbing kita menuju jalan yang benar ya. Allah memberi rahmat kita, memberi hidayah kepada kita, umur panjang, sehat walafiat, berkah untuk ibadah. Allahumma amin. Segala urusan dunia maupun akhirat kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma ghafir lana dunubana wa liwalidina al-masyana li ikhwanina wa li ma'alina jami'il muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat. Allahumma ya Allah yasir lana fi umuri din wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim alaihi salam. Wa ghafir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi sairil badani dhahiran wa batinan fi afiyatin wa salama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'na minal bala wal waba wal qala wal fasya wal munkar wasyadaidal mihana wal fitana wal amrata kama la yadfa'uka ghairuk. Allahumma akshifana minal bala wal waba wal qala wal fasya wal munkar wasyadaidal mihana wal fitana wal amrata kama la yakshifuka ghairuk. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ilman nafi'an katsiran wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan fi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina
wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa rahmatan 'inda al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa 'afa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabihi wa sallam. Dawam fa subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tutup dan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu